Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, sobat Holopis yang berbahagia, pada pertemuan episode kali ini setelah kita kemarin membahas tentang peluang-peluang untuk dinyatakan bebas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman neraka, kita perlu waspada bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi penghalang, membatalkan bebas dari neraka. Yang paling perlu kita waspadai adalah kemusyrikan. Kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni ketika disekutukan. Padahal bulan Ramadan adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa, dalam hadis lain, orang yang sholat tarawih, sholat qiyam akan diampuni dosanya. Tetapi ketika orang yang puasa itu jatuh pada kemusyrikan, maka ampunan pun dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Ma'idah ayat 72, Innahu man yushrik billah Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sobat sekalian, kemusyrikan ini adalah dosa yang memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada maaf orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita waspadai benar-benar karena kemusyrikan itu berbagai bentuknya sering hadir di sekitar kita, di masyarakat kita. Di mana ketika ada hamba-hamba Allah yang kadang-kadang puasa juga, sholat juga, namun ketika mengharap sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari kemusyrikan. Kadang-kadang kita mendapatkan ada orang yang berharap dari lautan. Kemudian melakukan berbagai tentu harapan-harapannya. Berbagai kegiatan yang menunjukkan itu. Bagaimana berharap pada lautan? Allah marah sekali. Atau sebagian berharap manfaat dari gunung misalnya. Atau dari lembah tertentu, pohon tertentu, bahkan patung dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan membatalkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka, dan juga bahkan menghalangi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap dari selain Allah. Atau yang lain, sisi lain, takut. Takut dari sesuatu yang itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang juga yang takut pada jenis pohon tertentu, apalagi pohonnya besar, takut. Atau takut juga pada barang-barang tertentu, senjata namanya gaman, pusaka misalnya. Atau sungai, gunung juga kadang-kadang orang takut. Ini adalah bentuk ketakutan yang sesungguhnya hanya harusnya lahir dari takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang bisa memberikan madarat sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga yang bisa memberi manfaat sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harap dan cemas kita perlu kita selaraskan dengan nilai-nilai Islam kita. Kecuali kalau harapan sesuatu yang memang Allah izinkan untuk berharap dari manusia. Contohnya seorang karyawan mengharapkan hadiah dari atasannya karena kinerja terbaiknya, wajar, boleh. Atau seorang anak mengharapkan kasih sayang dari orang tuanya, wajar dan
boleh. Tetapi ketika harapan dan kecemasan itu pada hal-hal yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa menjerumus kepada kemusyrikan yang bisa menghalangi sekali lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa menghalangi dari pembebasan dari api neraka. Semoga Allah berikan penjagaan kepada kita tidak terjumus ke dalam kemusyrikan dengan berbagai bentuknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.